Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya ini. Di bulan yang terakhir di tahun 2020, di hari terakhir ya teman-teman ini, tanggal 31 Desember. Ya teman-teman, semoga pada sehat selalu ya. Teman-teman semuanya diberikan kesehatan, sehat-sehatnya, diberikan rezeki dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitas teman-teman sekalian. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa merayakan tahun baru sama-sama ya, atau tidak bisa rame-rame karena ada peraturan pemerintah ya, tidak boleh kumpul-kumpul bareng disebabkan karena negara kita masih dalam kondisi seperti ini ya teman-teman. Tapi kita perlu bersyukur, saya pribadi bersyukur karena tahun ini masih bisa kita lewati ya teman-teman, dan masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman, di video kali ini saya sengaja buat video ini ya teman-teman di hari terakhir di bulan Desember tahun 2020, karena esok hari sudah tahun baru ya teman-teman, 2021. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman pemirsa atau teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah ikut mendukung channel ini ya. Dan juga terima kasih untuk semua komentar-komentar yang masuk ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih karena ada banyak masukan, ada banyak kritikan ya. Ya kita harus menerima semua itu karena setiap kritik itu pasti akan membangun diri kita ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini sekilas saya mau mereview ya, mau menceritakan perjalanan saya selama saya nge-YouTube ya teman-teman. Jadi di tahun 2014 itu saya sudah punya akun YouTube. Tapi pada saat itu ya, berjalannya tahun ke depan, saya tidak membuat video, jadi saya hanya menjadi penonton saja teman-teman di YouTube, hanya menjadi penonton saja. Nah setelah di tahun 2020, di bulan 3 ya, di bulan Maret itu, bulan Maret 2020, baru itulah pertama kalinya saya membuat video ya, dan saya upload ke YouTube teman-teman. Saya nggak nyangka ya teman-teman, saya sama sekali tidak menyangka bahwa saya rajin membuat video ya semenjak bulan 3 itu sampai bulan 4, bulan 5, bulan 6 terus saya upload video ya teman-teman. Tidak terasa dan saya sangat bersyukur ternyata kerja keras saya itu ada hasil ya teman-teman. Jadi singkat ceritanya saya diterima oleh YouTube ya untuk bergabung menjadi partner YouTube. Jadi di bulan ke 7 kalau nggak salah itu ya, saya dapat email dari YouTube ya teman-teman, karena saya sudah memenuhi syarat kan. Jadi ada syarat dari YouTube itu, kita harus dapat atau ngumpulin dulu atau kita harus punya 1000 subscriber dan juga harus 4000 jam waktu tonton publik ya teman-teman. Nah tidak terasa saya sudah sampai di situ. Kemudian YouTube itu atau email ke saya ya teman-teman. Kemudian singkat ceritanya saya sudah menjadi ini ya, jadi saya sudah diterima. Kemudian saya juga dikirimkan pin Google AdSense pada waktu itu ya teman-teman. Nah di situ tuh ada sedikit lucu ceritanya, karena pin Google AdSense itu seminggu, 2 minggu, bahkan hampir sebulan ya, nggak nyampe-nyampe ya teman-teman, tidak nyampe-nyampe ke alamat saya. Nah terus saya coba inisiatif untuk cek ke kantor pos ya. Nah ternyata pin Google AdSense itu bukan cuma punya saya aja teman-teman. Jadi numpuk ya, banyak sekali di situ pin Google AdSense yang ditaruh di kantor pos ya. Jadi di kantor pos itu pin Google AdSense banyak menumpuk. Nah terus saya bantuin nyari si bapak ya, bapak kantor pos itu, bapak petugasnya. Nah ketemu ya teman-teman, ternyata dia ada di tumpukan bawah itu ya. Nah, di situ saya kemudian konfirmasi ke YouTube, saya masukin PIN dan setelah itu kita diproses dan intinya kita diterimalah menjadi partner YouTube ya teman-teman.
Dan puji syukur bulan lalu ya saya sudah bisa menerima gaji saya pertama di YouTube ya teman-teman. Itu dikirim langsung ke rekening kita ya, karena nanti kan kita akan diminta konfirmasi alamat, kemudian rekening bank kita. Nah, rekening bank kita itu ya harus sesuai dengan nama kita sendiri teman-teman ya, sebagai content creator, jadi tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, saya sudah menerima gaji pertama dan puji syukur ya teman-teman ya. Gaji pertama itu adalah satu kebanggaan kita ya sebagai content creator, sebagai YouTuber pemula. Kita bersyukur berapapun jumlah nilainya, kita tidak ada urusan ya harus dapat berapa sekian enggak ya teman-teman. Bagi saya itu bonus aja teman-teman buat kita ya. Artinya semua yang kita dapati itu tidak terlepas dari kerja keras ya teman-teman. Tergantung kita sih, kembali kepada kita. Kalau kita mau betul-betul kerja keras di YouTube, kita emang mau ikutin prosedur YouTube, maka suatu ketika pasti hasil kerja keras kita itu tidak akan mungkin kita tidak dapat ya teman-teman, tuh pasti ya. Tapi kita berpikir untuk konten aja teman-teman. Ya, jadi saya pada waktu itu saya terus membuat video-video saya, dan tidak terasa hari ini saat ini ya jumlah subscriber saya sudah terus bertambah ya teman-teman ya. Itu pencapaian yang bagi saya sungguh luar biasa teman-teman. Sudah pasti setiap YouTuber itu punya kelebihan masing-masing ya teman-teman ya, dan pasti punya kekurangan juga. Tapi kita belajar dari kekurangan itu ya, untuk kita tetap selalu bisa lebih maju daripada waktu-waktu yang lalu ya. Jadi hari ke hari kita terus maju ya teman-teman. Nah, jadi review sedikit itu cerita saya selama nge-YouTube ya teman-teman. Bulan 3 saya mulai, sekitar bulan 7 saya itu sudah dimonetisasi, dan bulan kemarin ya di bulan 11 itu karena saya memang maksudnya viewernya belum begitu banyak ya, karena kita masih terus berjuang dan berjuang ya teman-teman ya. Banyak yang belum tahu kan, karena YouTube itu juga nanti akan merekomendasikan video kita ya. Jadi memang sedikit cerita lucunya saya itu, untuk awal-awalnya itu saya masih bingung ya bikin judul, bikin tag, bikin thumbnail tuh saya nggak paham ya teman-teman. Betul-betul saya nggak paham teman-teman. Dan saya hanya belajar dari YouTube aja ya teman-teman. YouTube saya ada yang pandu ya bagaimana cara bikinnya. Banyak bikin tutorialnya itu kan. Jadi saya pelajari setiap hari dan akhirnya bisa ya, walaupun belum begitu sempurna, tapi ya kita bersyukur kita sudah bisa ya bikin. Kemudian bagaimana cara tulis judul, tulis tag, lain-lain ya. Nah, sekarang pun sampai saat ini saya masih terus belajar ya, nggak stop, saya belajar terus, dan puji syukur sudah mulai bisa ya teman-teman. Nah, jadi intinya poinnya di video saya kali ini teman-teman, buat teman-teman yang mau jadi YouTuber pemula ya, kalian itu jangan berkecil hati ya teman-teman. Kalau sudah memulai sesuatu jangan teman-teman sia-siakan ya, karena kerja keras teman-teman ya kita doakan supaya nanti bisa mempunyai hasil ya, dapat hasil yang baik. Yang penting intinya kita tidak melanggar ketentuan ini ya, ketentuan YouTube. Kita jangan melanggar sebagai konten kreator. Kalau teman-teman mau dimonetisasi itu jadi kita harus membaca prosedur dari YouTube itu ya. Sekarang udah ketat ya teman-teman ya, tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh menulis judul juga salah-salah ya, atau judul-judul yang dilarang ya, ada kata kalimat-kalimat dilarang. Terus teman-teman juga jangan menyebut kalimat-kalimat yang mengandung spam ya. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nge-YouTube ya, himbauan saya, kalau hari ini teman-teman menonton video ini ya, mungkin teman-teman belum ada video di YouTube, atau mungkin cuma main-main, atau emang pengen sekedar nge-YouTube gitu ya. Kalau teman-teman nonton video ini, coba teman-teman berpikir ya, ketika kita menonton video orang lain ya kan, kita masih berpikir kalau begitu saya juga harus buat video supaya orang lain menonton video kita ya kan, gitu kan ya. Yang penting video itu bisa bermanfaat ya teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang melihat cari-cari konten di YouTube ya. Jadi apa kelebihan teman-teman di bidang itu coba dikembangkan saja, dan tetap semangat ya untuk membuat video di YouTube. Jadi jangan menyerah teman-teman, terus berjuang, karena suatu hari nanti saat dimana teman-teman mulai dikenal ya oleh warga YouTube pasti teman-teman akan akan di subscribe. Yang penting konten-konten kita bisa memberikan orang manfaat ya teman-teman.
Nah, sebagai masukan buat teman-teman ya yang kepengen mungkin pengen jadi YouTuber gitu ya, pengen punya penghasilan di YouTube, ya nggak ada salahnya teman-teman ya. Jadi langkah awalnya teman-teman pelajari dulu ya bagaimana YouTube itu, bagaimana peraturannya. Teman-teman pelajari dulu semua itu supaya ketika teman-teman melangkah ya di jalan itu tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi ada kata-kata spam atau konten untuk anak-anak dan lain-lain ya. Nanti teman-teman lihat aja di YouTube itu kan ada prosedurnya, dibaca-baca aja teman-teman ya. Baca dulu semua teliti. Nanti teman-teman dari situ baru boleh melangkah. Kemudian teman-teman pikirkan kontennya. Nah, konten teman-teman tuh apa? Misalnya ya contohnya teman-teman kontennya masak gitu ya. Nah, kalau yang misalnya kepengen masak, teman-teman boleh campur beberapa video yang lain gak apa-apa. Tapi konten kita itu harus dominan dikenal orang itu memang untuk masak misalnya ya. Atau bikin kue, lain-lain lah. Pokoknya berhubungan dengan itu. Nah, jadi teman-teman kembangkan aja itu terus ya. Jangan putus asa, jangan menyerah kalau memang pertama masih viewernya sedikit, menontonnya sedikit. Ya, yang penting teman-teman nanti tahu cara menulis judul, membuat thumbnail. Teman-teman juga nanti sudah tahu cara bikin tag ya supaya kita bisa ketemu di pencarian ya pada saat orang mengetik dengan kata kunci yang salah, misalnya video kita bisa keluar di pencarian teman-teman. Itu salah satu cara juga supaya video kita dikenal orang ya. Nah, jadi saya memberi semangat buat teman-teman YouTuber pemula. Kalau saya bisa ya teman-teman pasti bisa ya, tergantung kemauan teman-teman sekalian. Intinya yang penting kita melakukan segala sesuatu, jangan berhenti sampai situ ya, harus tekun, 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 jangan menyerah ya teman-teman ya. Semua hasil kerja keras itu tidak akan pernah sia-sia ya teman-teman ya di belakang hari. Pasti teman-teman misalnya dalam setahun ya kan kita sudah bekerja keras, tahun kedua ya mudah-mudahan di situ ada jalan ya. Jadi teman-teman bisa dikenal orang, setelah itu teman-teman bisa punya penghasilan di YouTube. Jadi nggak usah berpikir nanti saya dapat berapa, sekian berapa, jangan pikirkan itu dulu teman-teman ya. Untuk memberi konten yang manfaat, jadi kita memberi kepada orang sama juga memberi ya. Jadi kita berbagi apa yang kita tahu kepada publik. Nanti dari situ baru nanti rezeki teman-teman akan terbuka ya. Karena tidak ada yang satu hal yang mustahil, dimana ketika hati kita tulus atau kita kepengen berbagi sesama ya pasti kita akan mendapatkan hasil juga yang maksimal. Nah teman-teman, jadi itu aja sedikit review dan masukan dari saya buat teman-teman ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua yang telah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong dibantu juga ya subscribe ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa terus bikin video dengan konten-konten yang baru, yang pasti konten-konten yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Demikian teman-teman video saya kali ini, teman-teman tetap semangat terus ya. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya nge-YouTube ya di tahun ini. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Salam sukses buat kita semuanya.